Shalom. Oh iya, nggak usah pakai mic. Shalom GBC Jakarta. Haleluya. Hari ini saya nggak ada note sama sekali. Puji Tuhan. Amin. Wah, dahsyat. Saya kemarin saya bilang kan, saya mau sharing hari ini, mau khotbah, mau siapin khotbah gitu ya. And luar biasa anak saya Shannon itu bisa share sama saya. Dia bilang gini, Mami, gimana sih caranya untuk persiapin khotbah gitu ya. Nah, saya kan bingung ditanya gitu ya. Saya jawab, ya biasa doa, ya kan? Doa, terus udah gitu, apalagi ya? Mungkin ntar bikin catatan. Saya juga bingung ditanya begitu gitu ya. Saya dengerin khotbah dari Pastor Joseph Prince, saya bilang, tapi yang penting esensinya saya dapetin gitu ya. Terus tau gak apa anak saya bilang, katakan, Mami, sebenarnya kalau khotbah itu kan ya, itu kan let it flow aja gitu. Saya gak ngerti loh, dia tuh dapat kata-kata let it flow tuh dari mana gitu ya. Itu bener-bener kayak saya tuh lagi bukan ditabok sih, disayang gitu. Cuma saya kaget dia bisa ngomong sebegitu. Menurut saya dahsyat sekali gitu. Anak saya bisa bilangin saya untuk bisa let it flow aja. Mungkin kelihatan kali muka saya agak nervous gitu. Kenapa nih Mami bingung banget mau khotbah apa besok gitu ya. Terus dia bilang, iya pokoknya gini, kalau kita khotbah kan itu cuma share doang Mami. Kan share aja. Mami mau share apa? Keluarin aja. Biar Tuhan ngomong apa? Let it flow aja kayak gitu. Dan mati saya, iya bener sih. Cuma kedengarannya kenapa gampang banget gitu ya. Dan saya percaya gitu hari ini. Saya udah beberapa hari ini dengerin gitu. Tapi saya kok nggak dapet yang pas gitu ya. Sampai saya bilang, Tuhan, this is too terlalu mepet ini. Udah sampai hari ini ya, udah sampai sekarang saya berdiri aja saya udah nggak ada catatan gitu ya. Biasanya kan kalau saya tuh orangnya suka nggak terlalu gampang inget-inget ayat-ayat gitu. Jadi buat saya itu nggak terlalu gampang gitu ya. Kalau buat orang-orang yang ngerti Alkitab, pengetahuan itu biasanya ngalir ya, tinggal tulis aja ayat-ayatnya. Ada mati yang ayat yang kemarin aja 2 minggu yang lalu saya khotbah aja saya lupa. Saya ingat gitu isinya, tapi nggak ingat itunya loh. 2 Yohanes 3 apa berapa gitu loh. You know, for me. Jadi sebenarnya saya mau sharing ini kenapa sih? Karena saya tahu saya ini sangat ordinary banget. Saya ini bener-bener orang biasa banget. Kelihatannya aja gitu, dikerenin, dipakein mic gitu ya. Terus ke depan gitu ya, kadang-kadang bawa Alkitab baca gitu. Kelihatannya aja kayak pendeta. Ngerti gak sih? Tapi saya tuh orang biasa beneran. Saya pengen kasih tahu bahwa kita tuh semuanya orang biasa, but we have a great God, an extraordinary God. Amin. Kita punya Allah yang luar biasa. Jangan kalian pernah discourage kalau kita aduh, kalau Pastor Yudi kalau dia emang agak terkecualian lah. Dia kan maksudnya kadang-kadang dengan aja udah bisa catatannya banyak banget gitu. Saya juga bingung gitu. Tapi kalau mungkin ada beberapa orang yang memang begitu banyak, cepet gitu bikin catatan dan kadang-kadang nggak terlalu sulit gitu. Tapi saya mau katakan nggak sulit sih khotbah. Saya tadi ngomong aja udah berapa menit. Terus saya tadi ngeliatin jam, tau nggak? Tadi tuh jam 10.42 saya suruh maju. Saya bilang 1 jam lebih saya khotbah. Bus, kita kan jam 12 ya habis ya. So nanti kita lihat aja gitu ya. And saya wanna welcome juga. Saya pertama mau welcome my sister, adik saya. My younger sister yang balik gitu ya. Dia di sini for good. And I believe she's gonna grow. Dia akan bertumbuh di tempat ini. GBC is suara saya kenapa gede banget, dikecilin dikit deh. Adik saya percaya dia akan bertumbuh di sini. Ini adalah tempat di mana kita semua bertumbuh mengenal Kristus. Kalian tahu nggak sih, kita ini sampai nanti rapture. Kita ngomongin rapture banyak banget belakangan ini. Pengangkatan. Kalian tahu nggak? Yang paling penting kita tahu pasangan kita. Betul nggak sih? He is our Dia adalah kekasih pengantin lelaki kita. Ya, dia sebenarnya yang pengen tahu tentang kita terlebih dahulu sampai dia mati loh. Dia mati. Saya sampai tadi membayangkan meditate that sebenarnya Tuhan kalau mau save us, mau selamatkan kita, dia nggak perlu sampai mati. Dia punya begitu banyak cara untuk membayar kita punya sin. Oke, tapi dia turun ke dunia ini, dia mau mati, bahkan dia mau mengalami apa yang kita alami, because he wants to love you. Bisa orang menyelamatkan tanpa, misal saya mau bail orang dari penjara, bisa kita kasih duit bayar keluarin orang dari penjara, betul?
tanpa harus mengasihi orang itu pun, ya mungkin kenal deket lah, ya ada duit nganggur gitu kebanyakan, nggak apa-apa lah kita bail, betul? Tapi dia bukan cuma membayar dosa kita, dia itu mengangkat kita dari keterpurukan kita, dia angkat kita sampai dia kasihi kita to the fullness and wholeness. Katakan amin. Jadi kita waktu diangkat, diselamatkan, dia nggak mau kita cuma selamat, saudara-saudara. Dia mau kita tuh mengalami hidup. Hidup yang seperti apa? Hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan seperti apa? Saya pun belum mengalami kepenuhannya, saudara-saudara. Tapi saya bisa katakan that our life, kehidupan kita akan lebih baik. Akan lebih baik. Waktu kita mengenal Kristus, Kristus masuk, tinggal di dalam hati kita. Kita akan mengalami hidup yang bukan lagi biasa-biasa lagi. Kalian akan membesarkan anak bukan lagi biasa-biasa lagi. You know, seluruh dunia boleh lakukan apa yang mereka lakukan untuk membesarkan anak-anak. Seluruh dunia bisa lakukan apa yang mereka lakukan untuk mencari uang, betul? Tapi kita ini orang-orang yang berbeda. Kenapa? We are not from this world. Kita bukan berasal daripada dunia ini. Yes, kita hidup di dunia ini. Kita pun kadang-kadang daging kita aja masih sangat kita bisa sakit. Kita bisa mengalami kadang-kadang aduh stres nih, atau bete nih, atau apa. Tapi itu semua perasaan itu kita nggak bisa cegah. Tapi kalian bisa pilih yang mana yang bisa overcome, take over your life. Apakah fear? Apakah kalian membiarkan ketakutan itu menghantui kita? Apakah kekhawatiran itu kita biarkan untuk membelenggu kita? No. We have greater power. Kita benar-benar punya kuasa yang jauh lebih besar daripada segala kehidupan segala keadaan di dunia ini, saudara-saudara. Biar hari ini kita percaya, bukan hanya kita mengerti, tapi kita percaya dan kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Minggu lalu kita Pastor Yudi kemarin kan, wow, my husband gitu ya, flows gitu ya. Semua orang bilang, I'm so blessed, diberkati. Terus saya bilang, aduh minggu depan gua khotbah, kayaknya demandnya banyak banget gitu dari leader-leader. Enggak sih, leader-leader enggak demand saya. Cuma kayaknya saya itu jadi, kalau saya memikirkan, kalau saya bisa jatuh, wow, demandnya ini udah 4 minggu ini, suami saya khotbah itu kayaknya luar biasa. Memang benar, bukan katanya. Memang luar biasa. Katanya. Saya kan di sini, saudara-saudara. Hati-hati loh, saya di sini. Saya mengalami, saya diberkati. Seriously. Sampai saya bilang, wow, baru, sesuatu yang baru saya dapatkan. Oke, saya terima gitu. Saya bilang, wow Tuhan, minggu depan ya, saya ya Tuhan ya, tambah saya khawatir. Itu manusia. Tapi Tuhan katakan kita bukan lagi biarkan kekhawatiran itu mengambil, take over. Kalian tahu dalam 2 minggu terakhir saya banyak banget diganggu oleh perasaan-perasaan ketakutan. Khususnya untuk masalah jis gitu ya. Kalian tahu ya banyak ya. Karena kenapa? Karena saya punya anak. Anak saya 3. Ya kan? Maksudnya bukannya saya bilang yang nggak punya anak mungkin nggak takut, tapi it bothers me aja gitu loh. Ngerti gak sih? Bothers. Terus JIS itu seberang sekolah saya, sekolah anak saya. And in the neighborhood gitu. Saya udah, pikiran banyak banget. Kayaknya menghantui saya. Saya waktu dengar kabar itu aja sampai saya, aduh, gimana ya? Disturb gitu loh. Benar-benar terganggu banget, saya punya peace gitu ya. Tapi Tuhan ingatkan, memang zaman akhir ini, itu kegelapan dunia itu semakin gelap memang. Kalian jangan kaget gitu. Sebenarnya kan mungkin kejadian seperti ini udah banyak terjadi di mana-mana gitu kan. Cuma kalau misalnya deket sama kita, kejadiannya ada di sekitar kita kan jadinya kayaknya tambah takut gitu kan, ya kan? Iblis itu akan mengaum-ngaum terus gitu ya. Tapi saya mau katakan hari ini, jangan takut. Kalian tahu nggak, jangan takut itu di ayat Tuhan itu mention jangan takut itu 365 kali. 365 atau 366 kali lah. Mungkin ada yang mau ngecek nanti bisa, saya juga dapat sih. Saya nggak ngecek langsung. Tapi kalian tahu nggak kenapa? Karena Tuhan ingin katakan kepada kita setiap hari dalam 1 tahun ini, setiap hari do not be afraid. Karena kenapa kita ini sering kali takut? Ketakutan itu adalah penyakit yang setiap hari kita pikir kayak biasa-biasa saja. Gitu. Kalau udah kayak dosa yang besar, yang sangat-sangat masuk ke koran, barulah geger gitu ya. Tapi kalau, wah,
orang ini takut, nggak bakalan masuk koran. Betul kan? Orang takut khawatir mana masuk koran? Nggak gede lah. Itu kan hal yang kecil. Tapi di mata Tuhan itu justru the unbelief itu. Kadang-kadang kita nggak percaya. Kita nggak percaya apakah Tuhan itu benar-benar baik buat kita. Betul nggak sih? Iya sih, baik sih. Cuma kan ada cumakannya. Tapi kan, tapi kan harus ada yang harus dilakukan. Kalian harus lakukan apa? Semakin kemarin kita share banyak, mungkin Pak Suryudi kemarin sharing di Jumat, sebenarnya hari Kamis dia share di Jesus Study. Kalau misalnya orang untuk mengalami kebangkitan, namanya kebangkitan itu orangnya pertama apa? Mati. Mati itu dibangkitkan. Keadaan orang mati itu seperti apa? Apa yang bisa dilakukan oleh orang mati? Mati. Matilah. Gak bisa apa-apa. Gak bisa dong. Kamu harus melakukan sesuatu. Mau ngapain orang mati? Orang mati mau lakukan apa? Suruh, ayo orang mati. Sedikit lah. Geleng pala dikit lah. Bahwa engkau percaya. Mana bisa? Kalau orang koma mungkin masih bisa. Betul gak? Saudara-saudara, amin? Betul ya? Kalau kita datang visit ke rumah sakit, ada yang orang sakit setengah koma, kita katakan, mau terima Tuhan Yesus nggak? Bener nggak? Dulu ada kalau mau terima Tuhan Yesus, goyangin tangannya misalnya gitu ya, terus goyang gitu ya. Saya cuma mikir kalau misalnya dia nggak goyang, apakah itu berarti nggak juga? Saya juga nggak tahu gitu ya. Karena kan serem sekali kalau kita terima apa nggak terima Tuhan hanya berdasarkan goyang apa nggak goyang, kedip atau nggak kedip gitu. Mana tahu gitu ya. Makanya kita nggak bisa menghakimi atau menjudge orang itu satu masuk surga atau enggak. Kita nggak tahu. Secara agama ya, secara agama kita diberitakan dari Roma 10 ayat 9, kalau engkau percaya dalam hatimu, kau berkata dengan mulutmu, maka engkau akan diselamatkan bahwa Yesus adalah Raja, bahwa Yesus adalah Tuhan. The Lord Jesus is our Savior. Betul. Tapi sebenarnya waktu kita bilang katakan itu, sebenarnya bagaimana kalau misalnya orangnya misalnya dia bisu, nggak bisa ngomong? Apakah semua orang bisu tidak selamat? Nggak bisa. Cuma kita secara manusia, gereja, secara gerejawi agama maksudnya ya, itu kita membuat satu kayak, oke, kalau altar kau maju, kamu selamat. Kalau kamu nggak maju ke altar kau, angkat tangan dan terus mengaku dalam nama saya mengaku saya adalah orang berdosa, kamu nggak selamat. Dulu bahkan gitu ya, orang-orang selamat pun kalau bisa ditakut-takutin lagi. Kalian yakin kalian selamat? Gitu ya. Wow, betapa luar biasa gereja-gereja. Makanya, maksudnya saya kadang-kadang saya nggak ngatain gereja manapun. Saya nggak ngatain gereja manapun, oke? Tapi kebanyakan gereja itu begitu, kenapa? Karena mereka belum mengalami mungkin satu pembukaan, the revelation of Christ. Saya percaya waktu kita under the grace, di bawah kasih karunia, kalian nggak mudah untuk menjudge, menghakimi orang lain. Karena kenapa? Kita juga dulu sama. Tapi betapa praise be to God, betapa luar biasa, puji nama Tuhan, kita itu bisa mendengar firman Tuhan, yaitu the gospel of God, ya, kabar baik itu, sehingga kita dibebaskan. Kalian ini di sini dibebaskan. You are free. When the Son set you free, waktu anak Allah itu membebaskan kalian, kalian benar-benar bebas. Jadi jangan ada satupun keadaan, jangan ada satupun orang yang bisa katakan kepada kalian, kalian masih terbelenggu. Waktu kalian mengalami, tapi kan Cilita kadang-kadang saya masih punya bad habit, gitu ya. Saya masih melakukan dosa, gitu ya. Siapa yang di sini yang nggak melakukan dosa? Nggak usah angkat tangan, karena saya tahu kalian pembohong. You know? Kalau kalian nggak mungkin nggak ada yang berbuat dosa. Dosa itu menyangkut apa? Yang kayak tadi saya bilang, khawatir aja dosa. Katanya kalau kalian tidak beriman, tidak berkenan. Kadang-kadang kita nggak percaya. Udah dikotbahin sama saya berpuluh-puluh kali pun, sama Pak Suryudi berpuluh-puluh kali pun, saya sebagai pengkhotbah kadang-kadang takut. I admit it. Tapi luar biasa Tuhan kita. Makanya dibilang seek His righteousness. Cari kebenaran Tuhan itu. Kebenarannya bukan kebenaran kita, teman-teman. Kalian kalau berdasarkan ya kebenaran kita ini tidak akan bisa selesai sampai akhirnya. Ada yang bilang kalau rapture, ada yang naik, ada yang enggak. Terserah kalian. Tapi saya mau katakan, nih, mau dengerin apa yang saya ngomong?
Kalian rapture itu berdasarkan apa saya tanya? Berdasarkan karena kalian itu adalah kekasih Tuhan, betul? Tuhan datang untuk menjemput kita, right? Kita dikasih dia. Tadi nyanyinya I am yours, you are mine, and you are mine, gitu ya. Betul gak sih? You are mine, I am yours, gitu. Tapi kalau rapture ntar dulu, nggak tahu. Gimana sih? Saya, kalau suami saya nih nggak datang jemput saya dalam bahaya misalnya. Dia nggak datang jemput saya, habis dia. Ngerti nggak? Loh bener dong, suami-suami katakan amin. Loh kalau istri dalam bahaya, katanya nanti akan mengalami masa apa tuh namanya? Aniaya. Mau dianiaya? Hah? Mau? Yo, coba bayangkan, suami kita, biarin aja istri kita dianiaya dulu, biar itu rasa. Itu suami sinting, suami gila, suami sakit itu. Loh benar kan? Saya katakan yang benar-benar ini, saya makanya kalau saya ngomong kan ya pakai bahasa kita. Benar gak sih? Benar ya Pak Arif ya? Nggak mungkin. Kalau bisa saya aja yang dianiaya. Saya aja yang dianiaya. Kalau suami nggak tahu udah kalau mau mati, saya aja yang mati. Nggak, belum tentu, nggak tahu. Tapi saya bilang, aduh Tuhan Yesus, maksudnya kita ini di rapture, diangkat, ya. Maksudnya nggak mungkin kalau kita percaya, maksudnya bukan percaya aja, kalian tuh mengenal Kristus, terima Tuhan Yesus, jeder, terima Tuhan Yesus, nangis, wah gitu. Habis itu apa? Roh Kudus tinggal di dalam kita, betul? Waktu Roh Kudus tinggal di dalam kita tuh, kira-kira tinggalnya berapa lama? 3 jam? Hah? Until your next sins. Kapan kalian berdosa lagi, keluarlah dia gitu, kabur gitu. Lu pikir kita pikir ya Roh Kudus itu kayak orang apa ya, yang senio, tau nggak senio bahasa Chinese-nya? Senio tuh panikan, ya, dikit-dikit keluar, masuk, masuk lagi. Wih, dia terus berdosa, masuk keluar lagi. Gitu. Bayangkan how senio our God is. That's ridiculous, bener-bener luar biasa, ancur kita punya pandangan mengenai Tuhan loh. Padahal Tuhan tuh bukan seperti itu pandangannya teman-teman. Waktu dia datang masuk, bahkan dibilang ya waktu Tuhan itu the gospel itu masuk dia, the power, dynamis itu. Gospel is the power, powernya itu is the dynamic, oke? Kuasa daripada miracle, mujizat. Bahkan dibilang di situ violence. Do you know that God is violently love you? The power of God itu the good news of God itu violently saving you. That's how dia tuh luar biasa kuasanya, benar-benar mau banget merenggut kita. Bukan hanya merenggut, dia heal us, dia restore us. Saya percaya gitu, maksudnya ini mungkin kita udah sering dengar. Tapi ada juga mungkin ada beberapa dari kita diingatkan. Bahkan ada beberapa dari kita yang baru dengar. Atau mungkin gak familiar dengan yang namanya kasih karunia. Message kasih karunia, padahal bukan message kasih karunia. Yang kita khotbahkan di sini adalah Yesus. Yang kita khotbahkan di sini adalah apa? The Gospel of Christ. Injil Kristus. Injil Kristus itu seperti apa? Injil Kristus itu is the power yang tadi saya bilang, dynamic to salvation untuk kita. Yang pertama untuk orang-orang apa? Yahudi, lalu untuk kita semua. Kita buka Roma 1 ayat 16. Saya soalnya mau ada emphasize satu hal gitu yang tadi saya bilang. Roma 1 ayat 16. Oke. Dibilang di sini, I am not ashamed of the gospel of Christ, Injil Kristus, for it is the power. The power adalah satu-satunya kuasa, betul? Kekuatan Allah, sorry bahasa Indonesia nggak apa-apa. Kekuatan Allah, the power of God to salvation. Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi orang Yunani. Jadi semua daripada kita itu mengalami yang namanya salvation. Salvation about what? Wholeness. Kalian
gak lagi hidup penuh dengan ketakutan. Kalian gak hidup lagi penuh dengan sakit penyakit. Kalian tahu gak, apapun yang saat ini kalian alami yang bothers us, mengganggu kita. Kayak saya bilang tadi, saya 2 minggu ini kayaknya kok kadang-kadang banyak banget pikiran-pikiran karena dengerin berita mungkin. You know, God wants to save me unto salvation, benar-benar wholeness. Dia gak mau kita maksudnya khawatir, pusing, stres. Kita kadang-kadang ngedengar orang Kristen kok stres. Orang Kristen bisa stres. Why not? Orang Kristen kok bisa bunuh diri? Kalau emang dengerinnya khotbahnya ngaco terus, ya, hukum Taurat ditakut-takutin terus, nggak usah besok, hari ini juga bisa bunuh diri. Cepet. Saya bilang orang Kristen tuh semuanya at some level itu insane. Kalau kita nggak dengarkan the gospel of Christ. Tinggal degree-nya mau yang parah apa yang enggak, gitu aja. Tapi kalian tahu nggak? Saya benar-benar merasakan kalau itu. Saya benar-benar dilepaskan dari yang namanya I feel like I'm insane, insanity gitu loh. Kayak orang kayak gila tapi nggak gila gitu loh. Kelihatannya sih di depannya baik-baik aja, tapi dalamnya kita nggak tahu. Karena penuh dengan ketakutan, kekosongan dan segala macam. And I am there, I was there, maksudnya bukan I am there, sorry, I was there. Ntar kalian takut lagi dengerin saya lagi. I was there. Dan saya tahu Tuhan ini bukan cuma saya loh yang ngalamin. Saya tahu begitu banyak orang. Dan itu Tuhan care. Tuhan benar-benar care. Dia mau benar-benar kita supaya dibebaskan. Next, terusin. For in it the righteousness. Nah ini dia. Sebab di dalamnya, di dalam apa? Injil Kristus. The good news. Good newsnya apa? Kalian diingatkan, kalian anak-anak Tuhan. You are the beloved Tuhan. Di GBC gak bakal pernah lupa setiap minggu. You are the beloved Tuhan. Karena namanya aja gerejanya God's Beloved Church. Then you are beloved. Kalian dikasihi. Saya tahu kalau kita punya guru sekolah minggu itu benar-benar dapat banget spiritnya. Saya bilang sampai dia gede pokoknya cuma satu aja. Asal anak-anak kita pokoknya tertanam. They know they're growing up. Besar mereka tahu mereka dikasihi Tuhan. More than enough. Kenapa? Karena orang keluar banyak dari Sunday school setelah berapa tahun, mereka tetap aja masih bingung. Oh ya, diselamatkan apa enggak? Mereka nggak tahu. Mereka dikasih Tuhan nggak tahu. Kadang-kadang mereka bahkan melihat orang tuanya nggak kasih dia. Mungkin karena orang tuanya mungkin nggak punya hubungan dengan dia, sehingga dia menganggap Tuhan itu tidak punya hubungan dengan dia, tidak mengasihi dia. Kadang-kadang kita melihat Tuhan seperti kita hubungan dengan orang tua. Tapi biar di sini saya percaya kita setiap hari have fun, enjoying Christ, menikmati Kristus dan kasih Kristus di tempat ini. Anak-anak kita besar, they are not gonna be shaken. Mereka itu akan tidak dapat digoyahkan. Mereka akan menjadi individu yang luar biasa. Luar biasa, dipenuhi dengan kasih Kristus. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Jadi kebenaran Allah. Kebenaran siapa? Nggak ada yang jawab. Kebenaran siapa? Kebenaran siapa? Kebenaran Allah. Bukan kebenaran kalian loh. Coba bayangkan, bukan kebenaran kita. Every day kita lagi jatuh nih ya teman-teman ya. Kita jatuh. Misalnya kita berantem sama pasangan kita. Kita jatuh. Kalian pikirkan apa? Jangan pikirkan kesalahan kalian. Pikirkan, saya masih dibenarkan. Terima kasih Tuhan. Saya nggak bohong nih misalnya. Aduh Tuhan, saya terima kasih. Saya udah dibayar. Saya udah dibenarkan oleh Engkau. Seek His righteousness, not your righteousness. Jangan kita cari kebenaran kita. Karena kebenaran kita, mungkin aja saat itu kita lagi nggak benar. Kebenaran kita itu sangat up and down, up and down, up and down. Tapi kalau kita melihat Tuhan, kebenaran Dia, every day seeking His righteousness, semuanya itu akan ditambahkan ke kalian. Kalian yang saya pernah ngomong, saya pernah share, setiap habit kita, kebiasaan buruk kita akan pelan-pelan rontok, saudara-saudara. Rontok, bukan rambut yang rontok, tapi kejelekan kita yang rontok. Haleluya. Luar biasa. Orang ada yang puluhan tahun, bahkan berapa puluh tahun gak pernah lepas-lepas. Dari masalah habit kebiasaan yang kecil sampai yang besar, yang benar-benar menggerogoti kehidupan. Dan kita udah datang ke gereja in and out. Kita kok gak ada ngalamin namanya kuasa. Tapi di sini katakan ada kuasa
di dalam the gospel of Christ, Injil Kristus. Kalian dengerin sekali, misalnya kita kan ada khotbah kita juga direkam, download bisa, ya kan, di ciptaanbaru.com. Tapi kalian juga bisa sekarang itu Grace Revolution is everywhere, ya kan? Semua kalian mau dengarkan message about grace dengan mengenai kasih karunia atau mengenai Injil Kristus, kalian bisa dapatkan di mana aja. Banyak di YouTube, di iTunes, oke? So nggak ada lagi yang namanya, oh saya nggak bisa cari, nggak ada, nggak mungkin. Kalau now itu benar-benar nggak mungkin. Karena kenapa? Tuhan udah genapi semuanya dan Dia sedang restoring dan semua itu udah tersedia buat kita. Ini karena udah waktunya udah terakhir. Amin. Kita sebentar lagi akan ketemu dengan pasangan kita. Haleluya. Kita nggak akan lagi sakit-sakitan lagi yang kayak kemarin gitu ya. Kita sharing nggak sakit-sakitan lagi. Kita nggak lagi harus aging. Amin. Kita akan kuat gitu. Saya yakin. Saya nomor 1 ya. Kalau saya rapture saya tahu apa yang akan saya lakukan. Kalian udah pikirkan belum? Nah, kira-kira kalau hari ini rapture kalian apa yang akan kalian lakukan? Hah? Ngaca? Oh iya bener. Oh bener. Saya sampai lupa loh itu. Saya lupa ngaca. Yang kedua deh, oke, yang ngaca pertama. Yang kedua apa Pak? Kalau saya tadi udah bilang saya mau loncat kayak Fedri. Saya mau loncat tinggi-tinggi kayak Fedri. Kayaknya asik tuh loncat gitu. Kayak selama ini kalau loncat kayak cuma pendek tiup gitu. Kalau nanti ya Fed ya, kalau udah rapture kita semua loncat-loncat. You know why? Because we are rejoicing. Kita bersuka cita. Bersuka cita banget, luar biasa loh. Kita itu akan bertemu dengan pasangan kita. Dia itu adalah pengantin lelaki kita. Pengantin lelaki nih yang namanya first night. My God gitu ya. Bener-bener dahsyat. Itu namanya, kenapa dia nggak bilang suami? Dia bilangnya kekasih. Pengantin, sorry. Karena kenapa? Yang mau merit nih, gini dong kiri kanan. Yang mau merit, gitu ya. Lo bener, karena kasihnya itu bener-bener luar biasa kalau namanya pengantin laki dan perempuan. Itu different dengan suami dan istri. Tapi yang di GBC pasangan suami dan istri selalu anggurnya itu diperbaharui, semakin hari semakin manis. Katakan amin yang suami istri gitu ya. Haleluya, semakin manis. Hari ini yang suami bisa beliin barang hadiah buat istrinya. Ini bukan ngahin buat dia, maksudnya buat yang lain. Ya sih, betul dong. Kita itu bisa yang paling indah kita menunggu Kristus. Kita di dunia ini bisa mengalami hidup yang suami istri, nomor 1 nih suami istri. Haruslah kita mengalami hubungan yang luar biasa. Saya nggak cuma bilang sexual relationship, tapi relationship also. Bener? Amin. Ada satu relationship. Tapi yang seks juga boleh gitu ya. Maksudnya diperbaharui juga. Maksudnya dua-duanya. Karena Tuhan selalu renew, bukan cuma kita selalu ngomong spiritual. No, Tuhan itu memberikan itu, berkat itu semua, tubuh, jiwa dan roh. Betul nggak? Nggak mau tubuh? Ya udah, jiwa dan roh. Yang tubuh buat saya. Saya sih mau, tambah muda, tambah kuat, ya kan? Siapa yang nggak mau? Yang suami-suami juga. Yang waktu zaman dulu orang Israel yang kalian kan tahu kan yang Passover, waktu malam sebelum orang Israel itu keluar dari Mesir. Kalian tahu kan? Nggak ada satupun yang tergelincir, nggak ada satupun non-feeble, nggak ada satupun yang lemah. Saya di sini belum 1 jam aja khotbah aja loh, keringetannya luar biasa banyak. Lo bener, tercapek ini itu ada capeknya. Tapi kalau orang itu 3 juta ya, bener ya? 3 juta, 2-3 juta masa itu berjalan bangsa Israel tanpa ada satupun yang lemah. Ngebayanginnya saya nggak kebayang. 3 juta orang. Kita mau pergi aja nih, abis ini mau pergi ke mana makan gitu, nggak jalan-jalan kan? Susah banget ngurusin 10-15 orang. Lo betul kan? Mau makan di mana? Entar. Terserah lu lah, terserah. Iya oke. Cik, setengah jam lagi. Mau makan di mana? Pokoknya, aduh apa deh. Pokoknya yang ada ikannya, ayamnya lah, atau apa Indonesia, oke lah. Kagak pernah tuh jalan-jalan dari situ cuma 15 orang. Lebih sekalian bisa bayangin 2-3 juta.
2-3 juta orang bisa berjalan, nggak tabrak-tabrakan. 2-3 juta orang berjalan tanpa tabrakan. Ada aja satu yang lari. Coba bayangin ya, semuanya berline up, misalnya jalan, gubruk, main yang anak-anak, terus jatuh gubrak gitu kan, bisa kan semua. Somehow itu nggak ada yang lemah. Saya juga bingung sih, nggak ada yang sakit. Aduh batuk nih, gue bersin gitu, nggak ada. Aduh ketepak ini kita nggak ada, itu nggak ada. Kita di sini satu anak sakit aja, kita semua bisa sakit satu rumah. Itu amazing karena kenapa? Karena dia makan the roasted lamb. The roasted lamb. Kita udah sering banget denger ini. Tapi biar hari ini tuh kita denger lagi. Because kenapa iman itu timbul? Karena pendengaran, hearing, and the hearing, and the hearing, and the hearing of God's words. The words of Christ. Firman mengenai Kristus kita dengerin setiap hari. Kalian dengar kalau misalnya kita nonton, it's okay, ya nggak apa-apa. Kalau mau nonton, mau main, it's okay Han, main, oke? Okay? Kalau mau dengerin news, nggak apa-apa. Yang mau nonton YKS, it's okay. Tapi, ya, saya cuma bilangin aja, saya nih, saya bilang, kalau saya dengerin ini something berapa banyak, saya mesti bisa dengerin firman Tuhan. Kenapa tau nggak sih? Karena bad newsnya banyak banget. Bad newsnya too much. Sekarang ini terlalu banyak. Dan saya kadang-kadang memang ngikutin juga. Bad news, kadang-kadang saya pengen tahu lah yang ini keadaannya gimana. Itu yang Jis udah gimana ya, udah ketangkap belum ya gitu kan. Semuanya kita ikutin gitu ya. Padahal it's a bad news. Tapi biarlah kita mulai hari ini dan mulai seterusnya kita dengerin good news. The gospel of Christ itu lebih banyak dan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Amin. Kita buka lagi di tunggu sebentar. In it the righteousness of God is revealed, dibukakan dari iman ke iman. Dari iman ke iman seperti tertulis, the just shall live by faith. Orang benar akan hidup akan iman. Kita hidup itu karena apa? Karena iman. Akan hidup oleh iman. Kalian hidup oleh iman. Kalian hidup oleh iman. Kalian mau ngalamin hidup yang Zoe life oleh iman. Kalian mau hidup seperti apa? What kind of life? Kalau cuma hidup bisa hidup. Kita bisa hidup. Besok seperti biasa hidup. Saya juga dulu yang sebelum mengalami kepenuhan daripada hidup yang the message of grace ini, saya juga hidup masih. Tapi kayaknya suka males ke gereja, dragging your feet, maksain, terus penuh dengan boring, kadang-kadang ada kemalesan, ya kan? Ada yang namanya nggak excited. Itu semua ada. Jangan kalian ngeliatin saya seperti kayaknya apa tuh boring apa ke gereja. Kalau di GBC memang nggak ada yang boring ke gereja. Amin. Kenapa? Coba kenapa? Karena Kristus dikotbahkan. Kalau saya ngomongin tentang saya terus, apa kalian nggak bosen? Pasti bosen. Ada akhirnya kan? Tapi kalau kita ngomongin Yesus, Dia yang sudah mau mati buat kita. Dia itu luar biasa. Dia itu datang ke dalam kehidupan kita untuk membebaskan kita. Itu nggak bakal ada habis-habisnya. Kalian bisa sharing di sini habis. You know what? Tadi kemarin ini saya itu disembuhkan kakinya gitu. Wow, Jesus is good, God is good gitu. God is good gitu kan. Luar biasa. Teman kita Roni, dia itu dulu berapa bulan yang lalu ya Roni? 2 bulan yang lalu dia itu tahu nggak? Jatuh dari sepeda, hampir masuk jurang. Dengernya ngeri banget. Dengernya aja ngeri banget saya. Kalau bukan yang menopang malaikat itu nggak mungkin. Betul nggak sih? Kalau bukan protection daripada Tuhan itu nggak mungkin, saudara-saudara. Terus tadinya dia pernah datang konsultasi. Kalian mungkin pernah lihat dia ininya jalannya agak pincang gitu ya. Itu maksudnya udah banyak dokter bilang suruh operasi, betul ya? Ada yang suruh operasi. Nanti mungkin kamu besok minggu depan atau gimana bisa kesaksian di sini. Tapi basically good newsnya dia sekarang sembuh. Dia bisa berjalan dengan normal. Saya ngeliat sih normal ya. Saya selalu ngeliat normal gitu kamu. Cuma dia bilang katanya tapi belum bisa main sepeda, ya nggak apa-apa lah nggak main sepeda. Yang penting bisa baca firman. Just kidding, just kidding. Katanya Helen, yes, amin, Ci. Enggak, maksudnya
But I see a miracle. Saya melihat itu mujizat. Orang bisa bilang, oh tapi kan itu ke dokter, tapi kan ini tuh. Kalian bisa ngomong apa aja. Saya mau bilang ya, kalian makan obat pun bisa sembuh, itu mujizat. Oke? Ada orang makan obat mati. Loh iya bener, nggak percaya ya? Salah obat mati. Kita makan salah obat, salah makan apapun, salah terus masih hidup. That's a miracle. Loh, think about it. Kita di Jakarta hidup kayak begini, begitu banyak viruses. Aduh, virusesnya banyak banget, kuman penyakit. Ya, kalau kita mau lindungin anak kita, mau lindungin kita, suami kita, buset deh. Semua ditutup. Oke, pakai masker. Semua satu keluarga pakai masker gitu kemana-mana. Aneh juga kan? Aneh nggak sih? Aneh banget. Makan semuanya, gimana? Ya, maksudnya kita ini under God's protection. Caranya kita hidup itu beda. Kalau memang Tuhan bilang, oke, Lita, karbonya dikurangi, misalnya, ya oke lah jalanin aja. Tapi saya nggak bilang itu yang membuat saya sehat. No, your health, kesehatan kita itu because Jesus has paid. Amen. Tuhan Yesus sudah bayar di kayu salib. Dia bahkan secara brutal disiksa. Bener-bener disiksa. Kenapa mesti disiksa? Untuk setiap cambukan demi cambukan. Semua bilur-bilur dia untuk membayar kita semua. Penyakitnya semua. Dari yang kecil sampai yang besar. Penyakit apapun juga udah dibayar. It's been paid. Luar biasa Tuhan Yesus. Kita gak perlu lagi ngalamin yang namanya kutuk keturunan, sakit keturunan apapun. Kalian bisa misalnya ada yang orang tuanya sakit apa segala macam, atau kalian yang saat ini mengalami sakit gitu ya, sakit keturunan dari orang tua. Saya mau katakan there is a good news. Kalau saat ini kita masih mengalami sakit itu, kalian biar hari ini kita percaya Tuhan, bilur-bilurmu itu sudah menyembuhkan, sudah dibayar 2000 tahun yang lalu. Oke? Di Matius 22 ayat 44 katakan Tuhan akan jadikan itu menjadi apa? Tumpuan kaki kita. Our enemies, setiap musuh kita dijadikan tumpuan kaki. Oke? Kemarin kita banyak yang nonton gitu kan, dari yang Easter Resurrection, and I was amazed gitu. Saya terbuka banget dengan satu poin bahwa bener, sebenarnya udah dilakukan oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu. Tapi kenapa sakit saya belum beres-beres sampai saat ini? Kita akan mengalami saat ini, secara pengalaman kita akan mengalami yang namanya setiap namanya musuh satu demi satu demi satu demi satu itu menjadi tumpuan kaki kita. Beda loh. Tuhan yang ituin, Tuhan yang sudah bayar di kayu salib, oke? Sama dia iblis, segala kita punya musuh jadi tumpuan kaki kita loh. Waktu kita duduk, Matius 22 ayat 4, 22 ayat 44 kita baca, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Ini Tuhan Allah Bapa berfirman kepada siapa? Kepada Yesus, duduk di sebelah. Wah, ini romantis banget sih gitu. Saya bilang, Tuhan, duduk di sini, duduk di sebelah kananku. Kita di dalam Kristus, Tuhan juga bilang sama kalian, duduk di sebelah kananku. Sebelah kananku. Sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Teman-teman, biar saya berdoa anak-anak GBC akan mengalami ini. Saya percaya sekarang saatnya kita akan mengalami. Karena akan melihat satu persatu kita punya musuh akan ada di bawah kaki kita, menjadi tumpuan kaki kita. Keren banget kan? Bayangkan penyakit, gitu ya. Gitu ya. Kalian pakai hak yang cewek-cewek tinggi-tinggi aja, atau pakai yang itu loh, boot yang berat gitu, gitu. Itu beda banget loh sama, oh ya Tuhan Yesus, no, this is now under my feet. Itu berbeda. Experience, pengalaman. Kita akan mengalami itu semua. Kalian yang mungkin discourage udah lama tidak mengalami breakthrough, kok kayaknya belum. Saya mau katakan jangan pernah lupa, jangan pernah lose hope. Never. Ini saatnya, mungkin saat ini itu akan menjadi manifestasi, menjadi bagian di bawah tumpuan kaki kita. Yang namanya ketakutan, yang namanya addiction, itu akan menjadi tumpuan kaki kita. Namanya abundance, ketakutan yang saya bilang, mungkin takut di depan kita ntar gimana besok. Besoknya besok nggak tahu, ya kan?
besoknya besok lah. Kenapa pusingin sih? Hari ini dipusingin gitu. Saya nggak usah besok gitu. Entar aja saya bingung gitu kadang-kadang 2 jam lagi. Kenapa dipusingin mesti besok-besok gitu? Kita nih live, wah kalau alanya Fedri, kiss, keep it simple. Sayang, cie, ada S-nya. Maksudnya ngomong sama istrinya sayang gitu kan. Iya, keep it simple. Enaknya ya kalau kita semua itu keep it simple. Oh hari ini memang belum bisa, oke nggak apa-apa, lihat besok. Kalian nggak apa-apa mau berencana, it's okay. Kita karena kita terbiasa kan, ya kan dari kita kecil aja, ulangan aja, oke ya, ulangan minggu depan dari kasih tahu kan, ya udah pasti lah dikasih tahu supaya kita bisa nyicil, bener nggak sih? Jadi kita sudah terbiasa dengan rencana, dengan ini dan itu. Beli airline tiket aja 1 tahun di depan. Oh, saya kadang-kadang, oke, Cilita mau ikut nggak? Kapan perginya? Tahun depan. Hah? Tahun depan? Itu bener-bener saya waktu kaget loh dulu pertama baru orang dengar. Hah? Tahun depan emang tahu ya? Tanggal segitu harinya aja saya nggak tahu gitu, hari Senin, Selasa, Rabu. Tapi kalau saya ini udah saya nggak bisa, makanya kalau kayak gitu-gituan udah paling yang very very bad for me. Jadi kayaknya ampun gitu. Kalau misal tahun depan ya, enggak, jangan berasa bersalah kalau beli tiket buat tahun depan. Kalau kalian bisa, it's okay gitu loh. Cuma maksud saya gini ya, kita tuh bisa berencana, tapi jangan rencana itu membelenggu kita. Amin ya. Beda ya. Kita berencana, ya kan? Tapi kan biarin, let it happen. God, I put my plan, saya bawa rencana saya under your grace. Under your grace. Engkau sendiri Tuhan yang akan berkati. Open the doors, kalau emang itu memang engkau mau terjadi, buka jalan. Kalau emang enggak, tutup rapat-rapat. Yang punya hubungan, punya pacar, tutup rapat-rapat kalau bukan. Ya, mesti dimasukin juga itu kata-kata itu. Ya kan? Harus buka, it's okay gitu. Nah, apapun juga, misalnya mau bisnis, kalau emang itu bukan partner yang benar, tutup jalannya. Nggak usah pusing, aduh gimana ya, kok kayak dia nggak ada favor sama gue. Ya, it's okay, dia nggak ada favor berarti I have another one. Ya, next, ya kan? Nextnya siapa? Yang lebih baik dan mungkin lebih profitable, bisnisnya mungkin lebih baik. Jadi kalian nggak ngotot hidup itu gitu. Stres itu ngapain hidup itu ngapain di-stressin? Gitu ya, kita nggak di-stressin aja udah. Ya kan, maksudnya orang kita nggak stres aja kayaknya hidup gitu. Di Jakarta luar biasa penuh dengan kasih karunia kalau menurut saya. Mau pergi ke satu tempat aja 2 jam aja, aduh kasih karunia banget gitu. Ya kan? Kalian kita ini kalau nggak penuh dengan kasih karunia, hidup di bawah kasih karunia, saya rasa sih kita nggak bakal make it sih. Tetap masuk surga, cuma saya nggak tahu deh kayak bentuknya kayak apa gitu. Lo bener bentuknya nggak tahu, saya survive ya pelan-pelan, babak belur semuanya gitu. Hari demi hari, aduh please Lord kill me now. Kill me now, take me. Katanya Tuhan nggak take me, nggak ngambil hidup, nggak apa-apa, take me now. Tapi ya, nah jadi saya mau share bahwa biar kita hari ini relax ya, jangan kita hidup itu penuh dengan ketakutan setiap hari gitu ya. Saya yakin gitu kita ini semua, saya mau share gitu yang mengenai JIS gitu ya, sedikit aja gitu. Nggak usah takut gitu ya, nggak usah takut. Saya pun kalau saya berpikir gitu ya, luar biasa Tuhan udah bener-bener lindungi kita semua dan anak-anak kita. Kalau kita takut, the more kita takut, ya kan? Kita entertain pikiran kita takut, apapun itu sih sebenarnya. Cuma ini saya ngomong lagi spesifik mengenai JIS gitu ya. Ntar kita takut mengenai sekolah, kita takut mengenai kamar mandinya, ya kan? Kita takut ngeliat orang aja jadi takut. Cowok, anak saya sekarang cewek, cowok semua nggak ada yang, semua ditakutin. Dulu biasa lebih khawatir dengan anak cewek, sekarang cewek cowok takut juga. Gitu kan, takut gitu, semua takut gitu, bener-bener loh. Itu saya yakin ya, itu iblis itu bener-bener pengen menghantui kita semua. And you know what, I'm telling you devil ya, kita mesti bisa katakan sama si iblis bahwa anak kita itu under God's protection. Oke, other people can experience, I don't care. Ya, kalau kita mau cari yang namanya bad news ya teman-teman ya, itu semua di mana-mana. About pembantu lah, about yang namanya supir lah, mengenai apapun juga ada aja bad newsnya. Ya, suster, mbak, semuanya. Semua tentang anak-anak itu kalau kita cari itu mendingan jangan dicari.
Bener, nggak usah dicari. Karena you are probably not ready to receive the bad news. Ya, ngerti gak sih? Bisa benar-benar menghantui kita. Tapi saya mau katakan, justru saat-saat ini kita dengar firman Tuhan itu, the good news itu more. And kalian bersyukur, dan kalian jangan take it for granted sampai saat ini nih, semua kita benar-benar diberkati ya, dengan semua kehidupan Tuhan udah supply semuanya. Itu bukannya cuma karena, oh ya karena I deserve it, karena saya layak, karena saya earn it. Ya saya kan punya pembantu, karena saya cari di Makelar. Lu cari dari Makelar ya, lu bayar semuanya, tetap aja nggak dapat yang bagus. Betul nggak? Betapa banyak, yang ibu-ibu doang kali yang tahu, yang cowok-cowok nggak tahu. Yang ibu-ibu doang yang tahu, betul ya. Kadang-kadang sulit ini dan itu. Soalnya saya sering dengar gitu. Ya memang benar gitu. Tapi saya mau kasih good news. God will always provide you. Seperti Abraham, kalau dia juga banyak pelayan-pelayannya. Saya percaya Tuhan akan berikan pelayan-pelayan kita buat kita, membantu kita. Dengan Tuhan bilang, oh, I will give you the best one. I will give you the best one. Yang nggak jadi, nggak masuk ke sini, jadi dikasih yang lebih baik. Kalian perlu banget itu namanya bener-bener hoki kalau orang Chinese bilang. Tapi kalau kita bilang bukan hoki, itu the grace of God, favor of God. Kita perlu, ntar kalau kita dapat salah, supir ini segala macam, terlalu banyak di Jakarta. Tapi kita kan tinggal di Jakarta, apa mau pindah ke luar negeri? Enggak kan? Kalian mau pindah nggak? Ada yang mau pindah di sini? Nggak ada kan? Ada yang mau pindah? Nggak ada. So we better actually stick to God. We stick and depend on God. Jangan kita mau dibohongin lagi, ditakut-takutin lagi. Amin. And I believe, mungkin ini bisa bantu saya. Kita hari ini, yang untuk tim worship, saya nggak bakal bisa habis sampai jam 12. Udah terlalu banyak saya ngomong. Tapi saya percaya, maksudnya itu yang saya mau sharing sih. Karena mungkin itu juga yang menjadi saya punya struggle lately ya. Gitu, sebagai orang tua gitu. And I'm amazed, saya benar-benar kagum dengan Tuhan kita. Betapa luar biasa Tuhan kita. Sampai detik ini anak-anak kita. Kita punya anak, yang punya anak ya. Saya mau sharing sedikit. Anak-anak kalian itu luar biasa. It's a blessings of God. Tapi jangan itu yang menjadi tumpuan hidup kita. No. Tumpuan hidup kita, it's God Himself. Kalian mau sayang, sesayang-sayangnya kita terbatas orang tua. Sebagaimana kita mau protect dia terbatas. Tapi biarlah Tuhan sendiri yang protect. Tuhan sendiri yang lindungi. Kita itu bisa lupa. Saya udah terlalu banyak ngalamin yang namanya saya baru belakangan. Saya sadar bahwa sebenarnya itu perlindungan Tuhan. Kalau nggak anak saya juga udah nggak tahu kenapa. Amin. Tapi saya tahu kenapa saya harus. Loh, kalau gitu serem dong kalau ngalamin kayak gitu. Aduh serem ya. No. Kalian mengalami satu hal misalnya nih, diluputkan dari bahaya. Bukan untuk kalian serem. Ya benar, ngerti ya maksud saya ya. Kadang-kadang kita nih, aduh serem ya, itu kena, untung nggak ngalamin, tapi serem ya, serem. No. Kalian supaya bisa menyaksikan kebesaran Tuhan dalam hidupmu. Kalau kita misalnya nggak ngelihat sesuatu hal yang buruk, ataupun nggak usah buruk lah, nggak sampai terjadi, tapi kelihatannya buruk, ngerti maksud saya? Aduh kalau nggak itu tadi, kalau nggak tabrakan tuh misalnya. Untung nggak tabrakan. Tapi kan kita harus mengalami yang namanya hampir tabrakan. Ngerti ya saudara-saudara ya? Kalau nggak mengalami yang namanya hampir tabrakan, nggak tahu itu tadinya mau diluputkan sama Tuhan dari tabrakan. Ngerti nggak sih? Gamblang nggak sih? Gamblang banget kan? Nah mungkin kita hidup jadi orang Kristen biasa-biasa, nggak pernah ngalamin apa-apa, nggak pernah ada masalah. Itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Bersyukurlah kalau kita ada masalah. Karena dari masalah itu kita tahu Tuhan kita luar biasa. Dia Allah yang dahsyat. Dia Allah yang benar-benar setiap saat melindungi dan mengasihi kita. Dia meluputkan kita dari segala sakit penyakit. Dia memberikan kita perlindungan. Mazmur 91 katakan, when we dwell in the presence of God, perlindungan di dalam perlindungan Tuhan. Dwell di situ sit, waktu kita duduk, kita melihat, kita berlari di dalam perlindungan Allah. Kita akan mengalami namanya berkat-berkat Mazmur 91. Amin. And then ditutup dengan long life, with long life, dengan umur yang panjang, kita akan dipuaskan. Yes. Kalian mau, kalian yang di sini nggak usah merasa kita di sini masih muda semua. Bahkan Tuhan bilang kita janjikan bahwa kita itu bisa menjadi seperti Musa 120 tahun.
Betul ya? Kalau Adam itu 930 tahun, padahal dia itu sudah mestinya mati. Adam kan jatuh dalam dosa, mestinya kan mati kan? Mati aja nih. Udah mestinya mati aja, umurnya 930. Saya nggak tahu kalau dia nggak jatuh dalam dosa berapa umurnya. Kenapa Adam mati 930 tahun? Karena dia nggak ngerti yang namanya kematian. Dia nggak ngerti. He doesn't know how to die. He doesn't know how to die. Dia nggak ngerti caranya mati. Kenapa? Karena dia sebenarnya hidupnya untuk selama-lamanya. Kalian di sini diberikan, Tuhan merencanakan untuk kita semua hidup selama-lamanya. Kita ini nggak mati, kita ini hanya pindah tempat. We're gonna pass on. Kalau ada yang meninggal, orang Kristen tidak mengalami kematian. Dia cuma tidur dan dia akan bertemu dengan kita nanti. Amin. Bahkan keadaan orang-orang mati, orang-orang Kristen yang sudah meninggal lebih baik daripada kita sekarang, karena mereka sudah mengalami yang namanya lepas dari namanya sakit penyakit, aging dan segala macam. You know? Jadi sebenarnya kita harus tahu bahwa kita ini cuma di sini sementara. Kita akan mengalami kepenuhan bersama-sama Kristus, hidup selama-lamanya. Cuma bukan cuma hidup selama-lamanya, hidup abundant life itu Tuhan yang kasih. The eternal life, hidup yang kekal. Iblis bisa tetap hidup tapi di neraka. Kalian mau di mana? Kita udah dibeli sama Tuhan. Kita udah pasti masuk surga. Apakah kalian mau mengalami surga saat ini atau nanti? Terserah. Tapi saya percaya di sini kita mau mengalami yang namanya hidup surga di atas bumi ini saat ini. Amin. Mari bangkit berdiri. Thank you Jesus. Teman-teman, kita masih ada waktu saat ini, tapi biarlah kita menyembah Tuhan saat ini. We just experience God right now. Kalau saat ini kalian ada beban-beban, mengalami mungkin keberatan, hati yang berat, mengalami ketakutan, kebingungan, kalian gak usah merasa kondem. Ada kelemahan dalam hidup kita, ikatan-ikatan, kalian gak usah merasa takut. Kalian gak usah merasa takut. Dia bayar udah 2000 tahun yang lalu. Amin. Dia cuma bilang come home. Dia cuma bilang welcome back my son, welcome back my daughter. I'm longing for you. Aku rindu akan kau. Kau tidak perlu takut. Thank you Jesus. We love you Lord. Oh Abba Father, we worship you. Mari saudara-saudara kita sembah Tuhan. We worship you. Oh Lord, we worship you, my God. Oh Lord Jesus. Oh hallelujah. Praise God. Praise God. Worship you. As I sing, Jesus, you mean so great. I lift up your name, declare it again. You are forever worthy, Lord. Jesus, thank you Lord. You are worthy God. You are my King. Mari nyanyikan lagu ini. You are my King. Your praises I sing. Your love has rescued me from the grave. I lift up your name, declare it again. You are
katakan, sudah selesai. Kalau saat ini kita masih mengalami pergumulan, kita hanya menunggu manifestasinya untuk kita menginjak iblis di bawah kaki kita, musuh-musuh kita di bawah kaki kita. Tapi Tuhan katakan, it is finished. Sudah selesai. Kulah, sudah selesai. Sudah selesai. Jangan kita mau dibohongi lagi bahwa itu belum selesai. The best thing to do saat ini, apa yang harus kita, yang paling baik untuk kita lakukan adalah to die, untuk mati. Kita jangan berlaga hidup, saudara-saudara. Jangan kita mencoba untuk bisa fight, untuk bisa melawan, karena kita nggak bisa. Kita semua ini adalah orang-orang mati yang ditebus oleh Kristus. Biar saat ini kita bawa, teman-teman bisa bawa, mungkin buka tangan kita, apapun itu saat ini yang kita gumuli, apapun itu. Tuhan ini hanya sebagai satu simbol gesture untuk kita bisa lakukan kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Karena ini semua sudah selesai. Kalian hari ini lihat, misalnya penyakit, kalian lihat itu sudah selesai. Sudah selesai. Sudah tamat. Tidak punya kuasa lagi. Dia tidak punya kuasa, tidak bisa masuk ke dalam kehidupan kita lagi. Kalian akan lihat gejala-gejala itu akan berkurang dan berkurang dan berkurang. Karena kuasa roh yang membangkitkan Yesus daripada matinya, membangkitkan dia, roh itu sendiri yang akan membangkitkan kita, memberikan kehidupan ke dalam tubuh kita yang fana ini. The mortal bodies kita akan mengalami kebangkitan. Area-area kehidupan kita yang mati saat ini akan mengalami kebangkitan. Dan yang membangkitkan itu adalah Roh Kudus, Roh Kristus, Roh Kudus yang ada di dalam kita itu akan membangkitkan. So it's in us. Berarti itu semuanya ada di dalam kita, teman-teman. Kita sudah menerima Tuhan, kita sudah mengalami jamahan Tuhan, kita sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat, dan di dalam kita itu ada roh. Roh itu yang akan membangkitkan tubuh kita. Roh itu yang akan membangkitkan tubuh kita. Saat ini kalau kita mengalami yang namanya ada sakit penyakit, kita akan melihat bangkit in the name of Jesus. Arise in Jesus name. Be resurrected in Jesus name. Kami katakan setiap sakit penyakit keturunan di dalam nama Yesus, kami katakan sudah selesai. In the name of Jesus. Setiap masalah dalam kehidupan kami sudah selesai. Setiap addiction, keterikatan dalam hidup kami sudah selesai in Jesus name. Mungkin bertahun-tahun kita mengalami masalah ini, tapi kami katakan saat ini, saya katakan hari ini, your addiction has no future. Amin. Keterikatan kita tidak punya lagi masa depan dalam hidup kita. No. Thank you Jesus. Kami katakan saat ini Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu mulai bermanifestasi Tuhan. Dan kami akan melihat satu persatu musuh-musuh kami menjadi tumpuan kaki kami, karena tidak punya kuasa lagi.